Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulidiah akan mempresentasikan macam-macam ideologi. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme berakar pada kata Latin liber, artinya bebas. Seorang yang berjiwa dan berpikiran liberal berarti orang yang percaya akan kebebasan sebagai nilai yang utama, di atas nilai-nilai lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuan sebebas mungkin. Ciri pokok dari doktrin liberalisme klasik menurut Ludwig von Mises. Yang pertama, kesejahteraan material. Yang kedua, kecenderungan rasionalistik. Yang ketiga, kebaikan bagi lebih banyak orang. Yang keempat, kepemilikan hak pribadi atau properti. Pokok-pokok ideologi liberal menurut Sukarna 1981. Yang pertama, percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. Yang ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Yang keempat, pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. Yang kelima, pemerintahan berlandaskan hukum. Yang keenam, mementingkan individu. Yang ketujuh, negara adalah alat. Yang kedelapan, menolak dogmatisme. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ciri utama komunisme. Manusia pada hakikatnya adalah hanya sebagai makhluk sosial. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Hak milik pribadi tidak ada, karena hal itu akan menimbulkan kapitalisme. Komunisme berpaham ateis atau tidak bertuhan, karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan bukan oleh karena hal lain di luar dirinya. Yang ketiga, Pancasila. Fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilandaskan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Dan yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita, yang kedua, dimensi idealisme, dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, sosialisme. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah socialism, berarti
Istilah sosialisme berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial, yang berarti kemasyarakatan. Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Seperti dikemukakan oleh J. Henry, beberapa aliran sosialisme berbeda dalam beberapa hal yang mendasar. Yang pertama, tingkat dan sejauh mana kepemilikan dan kontrol bersama terhadap milik itu dijalankan. Yang kedua, doktrin ideologis dan filosofis yang menjadi dasar program-programnya. Yang ketiga, cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.